Oke, kita mulai ya. Hari ini, hari Minggu, aku mau sharing sesuatu ke teman-teman di RAB. Gimana caranya kita ambil posisi dengan teknik trading tipe kedua ya, confirmation entry. Gitu. Apa yang harus diperhatikan, apa apa-apa aja yang dibutuhin sampai kita nemu setupnya itu setup yang valid ya. Di sini bentar. Nah, ini aku ada kasus nih teman-teman di USD JPY. Nah ini ada demand. Ini udah terjadi. Kita bedah kasus saja hari ini. Nah ini UJ kan lagi ini ya, lagi uptrend. Dia lagi uptrend. Ini ada LO buy, ada LO buy. Kita tandain atau kita marking dulu di H1. Nah, kalau misalnya kita mau entry di tipe ke-1 atau risk entry, kita bisa langsung taruh apa namanya? Pending order di sini ya. Gitu. Jadi ketika harga masuk, dia bisa mantul ataupun bisa langsung ditembus. Nah, tapi ketika kita memakai tipe kedua atau confirmation entry, kita bersifat menunggu, gitu, menunggu konfirmasi eh, apa sih area ini tuh bekerja atau enggak. Nah, pertama ketika kita lihat di H1, aku nih refine POI-nya ke M55 karena di H1-nya dia bentuknya seperti ini. Nah, dia nggak terengulf, tapi di M55 dia jadi terengulf. Dan ada insufficient yang nge-break struktur kecil di sini. Karena karakter USD GPY, dia retracement-nya itu nggak jarang ya, jarang dalam di atas 50%. Apalagi ini lagi trending banget ya. Lagi trending banget. Kalau misalnya pakai zigzag periode default atau normal, itu nggak akan kedetek, teman-teman. Karena pergerakannya sangat-sangat cepat. Gitu. Nah, lalu gimana step berikutnya? Kalau misalnya teman-teman apa mau merefine areanya ke M55 itu sah-sah aja. Sah-sah aja kayak di Rico ini ya. Ada LO buy di marking. Kita tulis di sini POI 1. Oke, di sini POI buy H1. Lalu kita tunggu nih, kita kasih alert di sini. Kita kasih alert di garis proksimal. Di sini harus ada alert ya. Nah, rumusnya gimana untuk kita tahu kalau misalnya harganya itu bekerja dan kita cari confirmation. Ketika kita di H1, which is itu adalah 60 ya, 60 menit, kita turun ke M30 dulu. Ketika harga jatuh ya ke area kita. Play. Oke, harga sudah menyentuh ya. Harga menyentuh di demand di H1. Kalau kita turun ke M30. Oke, di sini ada insufficient. Di sini ada insufficient, lalu di sini ada market structure. Di sini. Di sini ada market structure reversal di time frame kecil. Nah, kalau di time frame kecil, nah ini berupa downtrend. Nah, di sini di kotak yang warna warna jadi merah. Di kotak yang warna merah, dia ada rejection atau ada reaksi dari demand di H1. Gitu. Nah, terus POI-nya yang mana, Mas? Gimana caranya kita confirmation entry-nya? Ya. Rame. Halo, welcome yang baru join. Nah, kita lanjut.
sebentar. Nah, oke teman-teman yang baru join hari ini, aku sharing soal confirmation entry. Tipe entry kedua. Itu biasanya kalau teman-teman memakai tipe entry yang pertama, yaitu risk entry gitu ya. Ketika aku ulang ya sedikit, ketika teman-teman nyari demand atau supply atau POI eh, di edge time frame-nya, teman-teman langsung taruh PO di sana. Itu tipe pertama. Nah, kalau tipe kedua yang confirmation entry, teman-teman harus menunggu harga respon dulu dari area POI tersebut. Nah, kita turun time frame ke M30 dulu. Kita cari di sini ada insufficient. Jadi ada insufficient, dia nge-break market struktur di sini. Ini formasi di sini dia break ya. Di sini banyak rejection juga, di sini banyak aktivitas. Kita turun lagi untuk mencari POI-nya. Itu dari H1 60 kita bagi 2 jadi M30. Di M30 kita turun lagi ke M15. Oke. Mas di M15 insufficientnya jadi hilang. Kita refine ke M10. Kita refine ini areanya di sini ya. Fokus kita adalah di sini. Di kotak merah ini. Nah, baru kita nemu ya. Kita nemu nih. Nah, kalau kita dapat move awalnya sini. Nah, ketika teman-teman berniat atau hendak ambil entry menggunakan tipe kedua ini, confirmation entry, teman-teman harus nge-manage plan-nya. Gitu. Ketika teman-teman sudah naruh risk entry, misalnya, Mas, aku mau taruh risk entry juga, kalau misalnya dia ada confirmation, aku mau entry lagi. Itu boleh. Gitu. Jadi, teman-teman pasang alert lagi. Gitu. Pasang alert lagi. Di sini. Di garis-garis oranye putus-putus ini. Gitu. Karena di sini udah kelihatan, teman-teman udah tadi udah analisa nih dari M30, oh ada insufficient, dia nge-break market structure di sini. Berarti ini adalah reversal move di time frame kecil. Lalu di time frame M10-nya kita cari POI-nya, kita dapat POI-nya di sini. Oke, kita dapat POI-nya di sini, kita tarik. Areanya makin kecil Mas, yes. Pasti makin kecil karena di M10. Oke. Warna biru lagi. POI by M10. Ya, di sini. Teman-teman boleh sampai sini. Terus tambah buffer lagi boleh. Mau di sini tambah buffer boleh, gitu ya. Tidak masalah. Itu preference masing-masing. Ada positif. Welcome yang baru join. Nah, ini kan di time frame kecilnya dia lagi downtrend ya. Dia lagi downtrend. Kalau di H1-nya dia lagi retracement, dia lagi koreksi. Tapi kalau di M10-nya dia lagi downtrend. Nah, di sini di kotak merah ini reversal. Setelah dia break market structure ini, berarti di sini udah ada change of character. Oke, di sini sudah ada change of character. Nah, lalu kita ada nih nemu di M10 ya. Baru kita pasang lagi pending order di sini. Gitu. Ketika harga sudah di sini, mungkin risk entry kita belum TP1 ya. Itu nggak masalah sih. Karena kita ngikutin order flow dari time frame yang lebih besar, which is itu lebih baik karena forcing atau force tekanan harga dari time frame lebih besar itu juga lebih signifikan ya dari time frame kecilnya gitu.
Kita pasang POID M10 di sini. TP-nya boleh bebas, boleh sampai TP3 atau sampai final target. Nah, kalau teman-teman pakai final target, teman-teman balik lagi ke H1. Teman-teman balik lagi ke H1, lihat pull way-nya ada di mana. Nah, ini kan titik pull way. Ini disebut titik pull way, yang ini disebut titik pullback. Bawah, ini pull way, ini pullback. Kita balik lagi ke 10. Oke, final targetnya ada di sini. Oke, di sini berapa TP berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 something. Teman-teman pasang lagi pending order di sini di M10. 6,7 pips gitu. Untuk buffernya gimana, Mas? Untuk buffernya teman-teman bisa dikecilin ya. Biasa di H1 pakai 5 pips, di M10 bisa pakai 2 pips, gitu. Itu nggak masalah. Jadi kalau saya mau buy, saya perlu punya reliquis. Ini M10, final targetnya di sini. Oke, harga nyentuh ya. Pergerakannya juga bagus. Oke, harga nyentuh lagi sekali, 2 kali, 3 kali. Ini mitigasinya berapa kali ya? Sampai final target kita di sini. Nah, keuntungannya apa sih, Mas? Untuk confirmation entry, memang effortnya lebih besar, teman-teman. Untuk confirmation entry itu effortnya lebih besar. Cuman ya dapatnya juga pasti lebih besar, akan setara dengan apa yang kita sudah analisa gitu, yang sudah kita udah lakuin di market gitu. Teman-teman dapat, risk entry-nya dapat, apa namanya, confirmation entry-nya pun dapat. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyain nggak soal confirmation entry? Ini kurang lebih gambaran umumnya confirmation entry. Ini untuk kasus di USD GPY. Teman-teman harus sering pasang alert karena kan di time frame kecil harganya juga sering lebih cepat berubahnya. Kayak gitu. Itu aja minusnya, itu aja kalau confirmation entry. Terus dipantau. Jadi nggak bisa set and forget top gitu. Ini untuk kasus di USD GPY. Jadi ulangin, dia order flow-nya baru hit dari demand di sini. Ini ada mother candle di M55 ya, aku refine. Ini mother candle-nya strong banget. Dia nge-break struktur kecil di sini. Ini kita tunggu areanya mantul, baru kita mencari confirmation entry. Seperti itu, teman-teman. Ini untuk kasus di USD GPY. Ini aku ada lagi nih, aku nyari ya. Ini Euro AUD. AUD kebalikannya. Ini sambil ini backtest kayak gitu tuh. Ini dia baru hit dari supply. Sini ada POI sell di H1. POI sell di H1. Kita mundurin. Nah, seperti biasa kita pasang alert dulu di proximal. Proximal
Kalau misalnya teman-teman langsung risk entry, nggak perlu pasang alert di stall sih. Kan kalau misalnya risk entry, kalau kena di stall SL, kena buffer, kena apa namanya, di stall yang udah tanpa buffernya SL. Nah, kalau risk entry teman-teman di sini aja, ditaruh di proximal. Satu-satu. Oke, di sini nih, misalnya harganya masih di sini. Harga turun nggak bersama insufficient. Turun. Nah, sini harga turun bersama insufficient. Oke, sini ada insufficient untuk seller. Seller taking action di sini. Kita tinggal confirm dia membuat POI baru. Oke, di sini ada pergerakan untuk pullway ya, pullback maksudnya. Kalau dia downtrend, pullway-nya di atas. Pullway-nya di bawah, pullback-nya di atas. Oke, di sini ada struktur. Di sini udah kelihatan ya. Di sini nggak ada POI-nya. Di sini udah terisi. Insufnya udah pada terisi. Makanya nggak kegambar insufficient-nya. Ini dilihat dari candle-candlenya. Candle-candlenya sudah pada nutup, saling nutup. Jadi nggak ada imbalance di sini. Nah, sini baru kelihatan. Sini kan untuk zigzagnya seperti ini. Nah, ini nggak kelihatan. Oke, nah ini bagus ya. Insufficient dengan candle, formasi candle seperti ini bagus. Oke. Ini kita udah punya US. Kita punya CTS ya, change of karakternya di sini. Ya, udah berubah karakter di sini. Jadi downtrend di time frame kecil. Dia sudah sejalan dengan order flow di time frame yang lebih besar. Tuh, jadi kita ngikutin nih, ikutin pergerakan order flow dari time frame besar. Tuh. Kita bisa pasang sini. Entry. SL yang sini karena sini udah berubah ya, karakternya udah berubah. Dia sudah jadi uptrend lagi. Sini ada change of karakter lagi. Kalau gini teman-teman cancel yang plan di sini. Yang plan di sini di cancel. Ini contoh yang dia udah berubah lagi karakternya. Nah, ini tuh ya. Itu dia di time frame kecil itu perubahan karakternya terjadinya sangat cepat. Hitungan jam. Gitu. Ini di sini udah change of karakter, di sini dia udah ngebuat struktur tren lagi. Oke, di sini ada sebenarnya di bawahnya. Kalau teman-teman refine lagi di M10 nih, kayak yang tadi dilakuin di USD JPY. Di sini ada insufficient, tapi POI-nya nggak kelihatan. Nah, teman-teman, kalau teman-teman manage plan ya, dan teman-teman adapt to market,
teman-teman taruh lagi di sini. Teman taruh di sini di atas di saat ini dia break di breakoutnya di sini. Oke, dapat lumayan ya, dapat TP. Lalu dia berubah lagi. Nah, ini ketika harga sudah change of karakter seperti ini, kan di bawahnya udah berubah ya karakternya. Dia ke harga kembalinya nggak secara normal ya, tidak ada inducement. Jadi malah reversal, makanya harga nggak bisa hold, area ini nggak bisa hold, TP-nya TP jauh. Setelah kalau misalnya POI-nya benar, dia at least akan direspek. Gitu. Direspek sejauh mananya, ya kita nggak tahu. Gitu. Ini POI-nya udah benar, dia direspek, OTP langsung besar. Gitu. Oke, ini contoh kedua, di oke untuk confirmation entry. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya boleh di chat ya. Nah, aku sendiri hari ini. Nah, ini Euro USD. Nah, Euro USD itu teman-teman marking aja. Kalau misalnya telat nih, misalnya telat lihat chart, oh dia udah mantul nih dari sini, udah mantul. Misalnya udah mantul dari supply atau dari demand ya, dari POI demand atau POI buy atau POI sell, teman-teman marking. Jadi kita tahu bisa prediksi harga bakal kemana. Bahas EU yang kena SL kemarin. EU ini ya, SPOJ. Ini pernah aku bahas sih Mas. Nah, ketika harga kembali itu ada sebenarnya tricky banget kalau ngelihat soal ini. Tiga, aku kategoriin tiga jenis harga kembali. Gambarnya agak susah. Putus-putus. Nah, ini ada tiga ya. Kalau aku mengkategorikan tiga tipe harga kembali ke POI kita. Ini untuk setup sell ya. Misal POI kita di sini. Ketika harga kembali itu ada tiga jenis. Yang pertama, dia naik bersama insufficient dan dia nge-break market structure di bawah. Itu kasusnya sama kayak USD JPY. Di sini ada market structure, dia di break, dia di sini bersama insuf ya. Dia bersama insufficient. Di sini terjadi ketidakseimbangan. Berarti di sini buyer taking action dengan jumlah yang besar. Nah, kalau yang tipe kedua, yang tengah ini inducement. Gitu. Jadi si retail trader dibujuk, istilahnya dibujuk ke inducement itu pembujukan. Jadi dibujuk sama atau dipancing sama si market maker untuk masuk ke market lebih awal. Jadi di sini imbalance nggak kelihatan, atau meskipun ada itu langsung ketutup. Nah, jadi pergerakannya ini disebut normal movement atau inducement. Di sini banyak terjadi loss ya si retail trader. Ini yang ketiga, ini rounded. Wait, nggak bisa digeser. Ini memang kalau dilihat pakai mata telanjang memang susah, Mas. Jadi pergerakannya itu si harganya kayak gimana ya? Kayak gini. Nah, dia ngejauh dulu gitu.
Ini rounded, nggak apa-apa kalau kayak gini. Ada yang langsung spike kayak gini, ini nggak apa-apa juga. Nah, yang bersama insuf ini yang jelas insufficientnya. Terus di bawahnya ada dia ngebentuk market structure. Nah, market structure ini itu adalah demand di masa depan. Gitu. Ini demand di masa depan. Kan di sini bersama insufficient. Nah, EU ini sama. Sini ada market structure. Aku kotakin. Biasanya aku gambarnya kotakin gini. Banyak ciri-cirinya, banyak jarum-jarum gini. Jarum-jarum gini, banyak rejection. Dia terbang bersama insufficient. Berarti di bawah sini dia habis hit dari demand. Oh, di sini nggak ada, mas. Nggak ada apa-apa. Nah, ini ada istilah baru, teman-teman. Teman-teman pasti sering lihat ya. Ada harga mantul, tapi di kirinya kosong. Kayak gini, candle lurus aja kita. Candle lurus. Ini nggak akan aku bahas hari ini. Ini namanya minus development zone. Namanya minus development zone. Makanya di sini supply-nya di break ya. Di sini supply-nya di break. Di sini kemudian hari, nah di sini kan terbaca ada LO buy. Ini bisa jadi demand di masa depan. Gitu. So, demand-demand di sini rentan untuk violated. Dia ngebentuk LO sell di atas, dia ngebentuk LO buy di bawah. Ini dia mau narusin rangingnya. Kayak gitu. Ini EU. Kalau cara trading ranging, aku cuma punya satu cara. Dan itu pun jarang sih, jarang aku lakuin ya. Dan jarang juga nemu setupnya. Aku kalau misalnya di ranging kayak gini, aku cuma pakai nentuinnya pakai LO. Ada LO sell, ada LO buy. Kalau misalnya dalam satu segmen ada LO sell yang di break sama LO buy, berarti LO buy-nya ini jadi high probability. Dan kemungkinan biasanya terjadinya itu di pivot kan. Si LO-nya tuh nggak di tengah seperti ini. Ini kan di tengah, di ujung-ujung. Nah ini kalau ini di respect ya. Kalau ranging gini kita ya harus tunggu aja dulu dia benar-benar ngebreak sih. Ini memang udah oke sih. Ini oke, cuman di bawahnya dia habis mantul dari mananya yang kita nggak tahu. Kenapa bisa mantul di sini mas? Gitu. Itu tadi aku sebut ini minus development. Gitu, Spauji. Jadi harga kembalinya sih. Di sini dia mantul 30, sini dia ada mantul di LO buy. Nah, kalau LO buy ini dia nggak ngefilter jenis candle POI-nya. Kalau di kelas kita bahas kalau misalnya candle-nya itu harus tercover sama mother candle. Oh, tapi ada yang work juga mas. Memang ada yang work juga. So, itu dia. Kalau trading itu pilihan. Nah, di sini kalau kita refine baru nemu. Baru nemu. Ini candlenya. Ini kan tercover ya. Baru mantul ya. Tuh. Nah ini untuk EU saat ini masih nunggu. Kita tunggu aja.
Oke, ada pertanyaan lagi. Kurang jelas Mas Fauji atau gimana? Masih bingung. Kalau misalnya setiap ada setup risk entry, itu misalnya kita taruh di sini. Misal yang EU kemarin, POI-nya di sini. Kita taruh aja alert ya. Alertnya di bawahnya. Di TP satunya atau di setengahnya itu boleh. Sini kasih alert gitu. Ketika harganya nyentuh alert kan bunyi tuh, kita konekin trading view kita ke handphone, otomatis bunyi tuh ada alert di handphone, baru kita cek, oh harganya cara datangnya seperti ini. Dilihat, yang penting tuh dilihat di bawah, di pivotnya. Ini dia kan akumulasi, akumulasi untuk uptrend. Siap. Oke. CU ini setup kue. Ini GN aku share juga GN time frame kecil 30. Lihatnya dari 30 tuh di sini ada SSR turun 15 aku refine lagi. Oke, akan nemu di sini ada POI. Di sini ada POI. Ini belum, baru TP1. Karena di H1-nya dia downtrend. Lalu DCF di sini, ini pasti banyak ya yang naruh di sini. Kalau misalnya teman-teman ragu, sama setup risk entry-nya kayak gini ya. Misal teman-teman ragu nih, Mas, ini kayaknya nggak kurang oke. Nah, teman-teman bisa pakai confirmation entry. Taruh alert di proximal, lihat harga, dia nembus SL-nya atau enggak. Kalau dia mantul, turun time frame baru cari POI baru. Misal harganya turun, oke, harga udah di sini. Dia mantul nih, naik, lagi floating. Teman-teman turun, PM30 misalnya nggak nemu sufficient sama POI. Atau baru nemu insufficientnya doang. Ada candle hijau nih di sini banyak, ada candle hijau. Tapi POI-nya nggak kelihatan. Teman-teman turun lagi ke M15. Di M15 masih nggak kelihatan, turun ke M10, ke M5. Gitu. Memang time frame-nya time frame kecil kalau confirmation entry. Keuntungannya teman-teman bisa dapat TP atau RR yang lumayan banyak. Nah, di sini setelah dia break, ada change of character di sini atau break BOS ya. Teman-teman cari POI di sini. Areanya lebih jauh lebih kecil dari risk entry. TP-nya final targetnya sampai full way di H1 di sini, di daerah sini. Mau di wick-nya boleh atau di body-nya boleh. Bisa TP-nya lumayan tuh kalau misalnya areanya kecil. Cuman teman-teman harus pakai akun yang benar-benar ini ya, spreadnya rendah, kecil banget. Rentan kena spread ya, apalagi kalau area confirmation entry cuma 6 pips gitu ya. 5 pips. Nah, ini kan lumayan ya, dapat TP 8,8 R dengan durasi yang biasa teman-teman gunakan di H1 gitu. Itu sih cara memaksimalkan
peluang di market. Terus Mas gimana kalau misalnya setelah harga mantul di POI di H1 dia nggak ada retrace gitu di time frame kecil. Nah, kayak gini, nggak ada. Dia langsung terbang gitu aja. Kan kita ada nih untuk confirmation entry. Nah, ini kan di H1 ya. Ini di H1. POI by H1. Setelah harga misalnya sampai sini, teman-teman mutusin untuk ngambil confirmation entry. Turun, kita majuin dulu. Sini, sampai dia tunggu break di sini. Oke, dia ada insufnya muncul. Sufficientnya muncul, tapi belum break, kita tunggu. Oke, ini udah break ya. Oke, oh. Nah, tapi harganya nggak kembali, Mas. Turun lagi, baru nemu POI misalnya di sini. Tapi harganya nggak kembali, Mas. Gimana confirmationnya? Ya udah, cancel. Karena nggak semua POI di confirmation entry itu juga bekerja. Ini di cancel. Oke, ini marking kayak gini teman-teman ini nggak usah dihapus. Jadi, oh kita tahu order flow, oh harganya baru habis nyentuh di demand itu. Nah, ini juga kemarin aku ngambil di time frame kecil M10. Ini sini ada positif, dia ngambil di bawah. Nah, di sini ada liquidity trap. Oke, di sini juga ada candle insuf. Sini malah nggak ada candle insuf ya. Di sini ada, aku seneng karena dia ada flip. Nah, di sini ada garis ya. Aku pakai indikator spot resist. Di sini ada flip SNR. Jadi dia asalnya resisten berubah menjadi support. Nah, kalau POI di dalam support atau dalam resisten itu jadi high probability. Nah, kan di tengah ya. Kalau misalnya dilewatin, ya, dia akan jadi SSR, significant support resist. Kalau misalnya dia benar mantul di situ, bawah langsung ke atas lagi. Kayak gitu. Positif ngambil di bawah ya. Kita lihat nanti ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang aku pakai indikatornya spot resist ya, karena spot resist aku harus pakai indikator, nggak bisa lihat dengan apa nentuin dengan mata telanjang. Kalau misalnya struktur gitu ya, struktur atau zigzag manual itu bisa pakai manual, karena tiap orang itu menentukan tipe breakout itu beda-beda. Di luaran sana juga beda-beda gitu teman. Ada yang satu orang punya tiga tipe entry, tiga tipe breakout gitu. Yang kayak gini tuh udah breakout, oh yang kayak gini belum, oh yang kayak gini udah gitu. Kalau misalnya mau pakai apa namanya manual, nentuinnya at least ada dua candle besar, candle yang bodinya dominan itu close, gimana ya aku gambarnya, contoh ya. Jadi candlenya itu nah ini misal candle uptrend, candle bullish, candle ini kalau misalnya uptrend ya. Kalau misalnya uptrend kan berarti kita cari contoh.
Nah, candle ini kan uptrend. Ini uptrend, permulaan uptrend. Permulaan uptrend. Kalau misalnya teman-teman gambar pivot gitu, mau gambar pivot manual, kayak gini. Cara nentuinnya gimana? Apakah benar tuh apa namanya nentuin pivotnya benar atau enggak? Nggak ada bisa yang disalahin dibenerin gitu. Karena tiap orang tuh pasti beda-beda. At least yang cara termudahnya adalah ketika teman-teman nemu candle bearish, kalau kan ini uptrend, berarti korektifnya di sini, korektif segmen. Di korektif segmen ini teman-teman tinggal cari aja candle bearish yang berurutan. Ini yang kuning ini candle bearish ya. Aku matiin insufnya. Nah, ini yang hitam-hitam ini candle bearish merah ya kalau di teman-teman. Itu. Berarti ini bisa digambar sebagai apa namanya? Pullback zigzagnya. Tapi di sini ini candle yang wick ini lebih bawah gitu. Harusnya kan di sini. Dia buat lebih bawah. Makanya jadi di sini. Indikator pun seperti itu. Asalnya dia nentuinnya di sini. Tapi kalau teman-teman ikutin, ya, si zigzagnya pindah ke sini. Gitu. Dia akan ngambil di wick yang paling bawah. Di pullway sama pullback. Nanti aku coba gambarin. Kita bahas di lain waktu ya kalau soal itu. Sekarang kita di confirmation entry dulu. Ini GBNZD kemarin aku nggak nemu sih di sini ada insufnya. Kalau aku kan berdasarkan insuf ya. Nah di sini dia udah hit POI cell-nya di H1 yang ini kan. Tapi aku nggak nemu untuk confirmation entry. Padahal dia di sini sudah change of character di sini. Sini CH. Sini tapi work ya, ada yang bekerja tapi nggak ketemu. Ini udah M10 ya. Nah di M5 baru ada. Di M5 karena batas ke M10. Ini di M5 ada. Nah ini confirmation entry. Agak ruwet ya gambar. Nah kayak gini. Nah ketika teman-teman di H1 taruh di H1. Nah, misalnya ada supply turun untuk cari POI di confirmation entry sampai time frame M1 pun nggak masalah, 1 menit pun nggak masalah asal spread kecil. Mas, insufficient itu harus 3 candle yang berjajar dan sama warna. Iya, kalau indikator ini seperti itu. Jadi syaratnya adalah insufficient itu harus memiliki gap. Harus memiliki gap. Jadi di kelas kita ajarin kalau misalnya imbalance yang baik itu harus memiliki gap. Coba gambarin lagi ya. Aku udah sering gambar. Jadi cara nentuin gap imbalance-nya yang belum terfill itu gimana? Ini misal candle bearish berarti warna merah. Ini candle, mother candle. Mother candle itu candle pertama pas di POI kita yang nutupin atau candle setelah candle POI-nya. Candle POI kan candle bullish berarti kan. Kalau misalnya kita cari setup sell. Nah, candle pertama ini kita lihat wick-nya, Mas. Kita lihat wick-nya sama candle yang ketiga. Hanya harus 3 candle. Gitu. Nah, gap-nya itu adalah batas dari wick bawah, lowest-nya sama highest di candle ketiga. Kalau misalnya dia ada gap kayak gini, nah ini batasnya ya. Nah, ini adalah gap of imbalance atau insufficient. Gitu.
Ini berarti strong movement, move out-nya bagus. Kalau misalnya di tengahnya ada doji, ada stop. Ya. Kalau doji kan berarti kecil banget, otomatis ketutup tuh di sini. Ya, ya harus aware. Kalau misalnya di sini ada jadi area balance, sini sudah balance. Sini ada area doji. Doji itu candle balance ya. Yang bagus yang tadi yang berentet 3 dan wick-nya. Nah ini contoh kasus ini. Ini candle pertamanya meskipun enggak nutup. Candle pertama ya kuning. Ini candle 3. Nah, gap-nya kan ada sini sama ini. Berarti sini masih ada imbalance atau insufficient. Seperti itu. Mas, siapa tadi yang lain? Sparrow. Gimana? Teman-teman ikutin kelasnya, teman-teman diajari gimana cara baca insufficient yang ideal, yang normal, yang strong gitu, sama yang weak, sama yang ada yang weak, paling lemah. Seperti itu. Ini ada nih confirmation entry. TP-nya sampai ya sampai TP1. Di TP1 nih. Di sini ya. Nih, ini jauh banget. Bisa di sini, di week-nya atau di body. Sampai sini TP kan belum tambah buffer ya. Jadi PNZT pasti besar banget spreadnya meskipun pakai zero. Segitu kan lumayan ya, risk entry-nya kita dapat, confirmation-nya kita dapat juga. Jadi satu setup kita bisa dapat RR yang lumayan. Itu teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, aku udahin pertemuan sharing-sharingnya untuk kali ini. Kita udah bahas soal confirmation entry, mungkin ke depannya kita bahas soal yang lain ya. Kita bahas, kita cari topik menarik untuk dibahas. Ada yang mau nambahin? Ada mau nambahin, ada mau nanya lagi? Ada mas? Ini ada siapa? Mereka gue stop sharing ya. Oke. Oke teman-teman, thank you banget udah hadir. Ini ada direkam ya, nanti di sharing di YouTube aku kasih linknya. Gitu. Sip. Kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut di grup diskusi soal setup. Oke. Oke, teman-teman. Thank you. Terima kasih banyak. Thank you, teman-teman. Selamat malam.